Muhammad Natsir yang akrab dipanggil Pak Natsir ini, semula ingin jadi Mister in the Rechten atau semacam ahli hukum. Begitu dia lulus AMS atau setingkat SLTA, namun keinginannya itu jadi mati. Setelah Natsir banyak kenal dengan 3 tokoh Islam, Tuan Hasan, pendiri Persatuan Islam Bandung, H. Agus Salim, dan Syekh Ahmad Syoerkati, pendiri Al-Irsyad. Alasannya, dia lebih suka menggumuli persoalan-persoalan yang tengah dihadapi masyarakat secara konkret. Natsir memang punya segudang jabatan. Pada zaman Orde Lama, misalnya, dia bukan saja jadi Perdana Menteri Republik Indonesia pertama, tapi 3 kali berturut-turut duduk sebagai Menteri Penerangan. Setelah tak aktif lagi di pemerintahan, Natsir memimpin Partai Masyumi. Di luar negeri, dia pun duduk sebagai Wakil Ketua Liga Muslim Sedunia. Tokoh ini, sejak kecil sudah mendapat didikan agama cukup ketat, dari ayahnya, Idris Sultan Saripado dan ibunya, Khadijah. Karenanya, sejak duduk di HIS setingkat sekolah dasar, dia sudah pandai membaca kitab kuning, walau ia tak pernah nyantri di pesantren. Berbagai tafsir Al-Quran menjadi santapannya. Mula-mula ia mengkaji kitab tafsir Al-Furqan atau tafsir The Holy Quran, karya Muhammad Ali. Tokoh yang lahir di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, tanggal 17 Juli tahun 1908 ini, memang dikenal cerdas. Sejak di HIS sampai AMS selalu memperoleh beasiswa. Bahkan, begitu lulus dari AMS ini ditawari beasiswa untuk kuliah. Namun sempat ditolak, lantaran ia tak ingin kuliah. Profesi guru, rupanya sudah meresap sejak ia di AMS makanya, begitu ia tak kuliah lagi, langsung jadi guru di Mulo. Motivasi untuk jadi guru hanya satu, mengajarkan agama, walau tak digaji. Maklum, ketika itu sekolah-sekolah tak mengajarkan agama. Tak puas cuma jadi guru di Mulo, ia pun mendirikan Sekolah Pendidikan Islam, Pendis. Sistem pendidikannya sama dengan Muhammadiyah, namun bedanya, pendidikan agama di Pendis ini lebih praktis. Natsir lah yang mempelopori sholat Jumat di sekolah. Mengembangkan pendidikan masa itu, memang tak ringan. Natsir sering dihadapi pada problema kekurangan dana, sehingga berulang kali gelang istrinya, Umi Nurnahar digadaikan. Perjalanan Pendis ini cukup menggembirakan. Umat banyak yang mendukung. Itu terbukti dari menjamurnya cabang-cabang Pendis di berbagai daerah, seperti di Jakarta, Bogor, Cirebon. Bahkan, ada juga di Banjarmasin. Ada yang penting dicatat pada masa pendudukan Jepang. Waktunya, pemerintahan jajahan ini, cukup kewalahan menghadapi umat Islam. Lalu, Natsir yang bekerja di Bandung Suco pada bagian pendidikan dan pengajaran, akhirnya diminta untuk merangkul umat Islam. Natsir menawarkan untuk mendirikan Mayemi, Majelis Islam ala Indonesia. Maklum, waktu itu belum ada partai Islam. Majelis yang nonformal ini, dimanfaatkan Natsir sebagai wadah konsultasi dan komunikasi antara tokoh Islam. Dalam wadah tersebut berbagai informasi disampaikan, kemudian informasi tersebut diluncurkan para tokoh kepada umat. Majelis Islam ala Indonesia yang didirikan di Jakarta itu, kemudian berganti nama menjadi Masyumi, Majelis Syuro. Pada awalnya, Masyumi ini bukan partai politik, karena fungsinya sama dengan Majelis Islam ala Indonesia. Baru setelah perpolitikan di tanah air makin seru, Masyumi tampil sebagai partai politik yang akhirnya dibubarkan Soekarno. Obsesinya untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang berkualitas, akhirnya tercapai. Obsesi itu muncul, ketika ia duduk sebagai sekretaris STI, Sekolah Tinggi Islam, di Bandung. Dan, STI inilah cikal bakal IAIN sekarang. Dikutip dari Harian Terbit, Senin tanggal 8 Februari tahun 1993.